Halo guys, balik lagi dengan Kukles Hobby. Dan untuk video kali ini saya akan melakukan sesuatu yang agak berbeda. Dan di video kali ini saya akan coba untuk discuss ya tentang beberapa figur yang menurut saya menarik dari Wonderful Hobby Life for You yang ketiga-tiga. Jadi singkatnya ini One Hobby ya, dan One Hobby 33 ini kemarin baru saja rilis new product photo gallery yang ada beberapa announcement dan reveal ya. Jadi dari figur yang saya akan bahas di sini, saya mungkin bagi jadi dua kategori. Yang kategori yang pertama yang saya akan bahas ini sekarang adalah figur yang menurut saya sangat menarik dan kemungkinan saya akan pre-order. Dan saya akan bagi untuk yang kedua, bagian kedua yaitu figur yang menurut saya lumayan menarik, tapi buat saya belum tertarik untuk langsung pre-order. Jadi kita langsung mulai aja ya. Ini untuk websitenya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Jika kalian mau, di sini figurnya banyak sekali ya. Jadi jika kalian mau lihat yang lain, karena saya nggak akan bahas semuanya di sini. Jadi jika kalian mau lihat yang lain, feel free to do it. Tapi dari saya, kita bahas yang menurut saya menarik ya. Ini yang definisi yang menurut saya menarik adalah jika saya sudah antara main gamenya, atau nonton animenya, atau anime movie-nya, ataupun apapun yang menjadi tema lah. Kan di sini nggak cuma anime ya, ada game, ada dari movie juga. Jadi definisinya yang menurut saya menarik itu jika saya sudah menonton atau at least tahu banget gitu dan dengan karakternya ya. Jadi kita langsung mulai aja. Yang pertama itu dari Fate Stay Night Heaven's Feel dan lainnya ini Pop-Up Parade. Mungkin sebelumnya saya ngomong dulu bahwa One Hobby ini presented by Good Smile Company sama Max Factory. Jadi dari figur-figurnya akan didominasi dari dua itu ya, tapi ada figur-figur dari lain-lainnya juga yang berpartisipasi di One Hobby ini. Jadi yang pertama kita mau lihat yaitu si Pop-Up Parade, si Saber Alter. Jadi Saber Alter ini adalah karakter dari Fate Stay Night Heaven's Feel ya, karena saya nggak main game dari Fate Grand Order, jadi saya mengenal dia dari Heaven's Feel. Dan menurut saya pose ini bagus ya, cuman yang menjadi sayang nggak ada pedangnya ya, karena memang Excalibur sama si Saber itu menurut saya udah ikonik sekali. Walaupun di sini posenya bagus, saya nggak ada pedangnya, tapi karena ini Saber Alter dan salah satu anime karakter yang saya suka banget dengan desainnya, terutama dengan warna outfitnya, itu menurut saya itu si Saber Alter. Jadi walaupun nggak ada pedangnya, ya menurut saya sayang. Ini mungkin saya tertarik banget untuk beli ini ya. Jadi pose sendiri oke, cuma saya nggak ada pedangnya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua kita mau lihat si Pop-Up Parade dari Lancer, dan ini dari yang sama yaitu dari Fate Stay Night Heaven's Feel. Dan kita langsung lihat aja. Jadi untuk Lancernya ini seperti saya bilang tadi, si Saber Alter nggak ada Excaliburnya, tapi si Lancer ada senjatanya ya. Ini menurut saya bagus, dan saya sempat berencana beli Figma-nya si Lancer, sampai belum kesampaian ya. Tapi untuk Pop-Up Parade ini saya benar-benar consider untuk beli si Lancer ini, karena menurut saya posenya lumayan bagus. Tinggal kita lihat ya, dia sama si Saber Alter ini paintnya seperti apa. Tapi dari segi sculpting menurut saya ini udah lumayan bagus, dan posenya juga bagus. Dan setelah ini kita mau lihat ke Figma, lagi-lagi masih dari Fate Stay Night Heaven's Feel, yaitu Figma-nya si Rider. Jadi Rider ini bisa kalian lihat ya, lihat di sini Figma Rider 2.0. Jadi sudah ada yang versi pertamanya dari Rider. Jadi sama seperti Saber ya, Saber juga ada Figma-nya. Dan kalau saya nggak salah si Rin juga ada Figma-nya yang awal, dan akhirnya dibikin ulang lagi. Ini Rider juga sama ya. Kita akhirnya lihat sculptingnya, karena kalau nggak salah dari One Hobby terakhir baru kelihatan announcement-nya doang. Kita dapat reveal-nya di sini, dan menurut saya ini keren banget. Ya, jadi Rider ini perannya agak dominan di Heaven's Feel ya. Nah, karena sampai movie ketiga pun dia masih ada ya si servant yang satu ini. Dan menurut saya dari segi sculpting ini udah oke banget, karena ini Figma. Yang mesti kita lihat selain dari sculpting itu paintingnya juga, yaitu parts apa yang dia dapat. Tapi dari senjata ini menurut saya udah bagus ya. Kita lihat aja nanti setelah siap untuk pre-order, pasti mereka akan announce, dan kita lihat parts-partsnya seperti apa, dan jika ada edition yang lainnya atau tidak ya. Nah,
yang berikutnya, ini yang mungkin paling saya tunggu-tunggu ya. Memang saya sudah melihat sculptnya seperti apa, saya nunggu hasil paint finalnya seperti apa. Dan ini adalah Figma Maria of the Astral Clock Tower. Ini jadi Bloodborne, game Bloodborne, tapi ini yang DLC-nya itu The Old Hunters. Jadi dia salah satu boss yang penjaga Astral Clock Tower ya. Jika kalian sudah main gamenya, pasti kalian tahu Maria ini siapa. Dan ini Figma-nya saya sudah tunggu-tunggu. Saya sendiri sudah punya Figma Hunter dan saya sudah pre-order Figma Hunter weapon setnya juga. Jadi Figma Maria ini salah satu yang sudah hampir pasti saya akan pre-order karena saya lihat warna ini udah keren banget ya. Jadi kita sekali lagi sama kayak dengan Rider, kita tinggal lihat parts-parts apa yang didapat dan jika ada apakah ada edisi lain dari si Figma Maria ini ya. Yang berikutnya yaitu Figma Alice Synthesis 30 dari Sword Art Online Alicization War of the Underworld ya. Jadi dari banyaknya karakter Sao ya, mungkin saya ngomongin Sao aja. Alice ini menurut saya menarik ya. Mungkin saya tertarik dengan si Alice ini mungkin sama mirip dengan ketertarikan saya dengan Saber ya. Bukan Saber Alter tapi Saber. Karena armor yang dipakai menurut saya keren dan si Alice ini lebih mentereng lagi, lebih ngejreng lagi karena armornya dia gold. Jadi saya mau lihat nanti hasil paintingnya seperti apa karena di sini baru kelihatan jubahnya aja. Saya mau lihat hasil painting finalnya seperti apa si Alice Synthesis 30 ini dan parts apa yang didapat ya. Jadi ini salah satu yang menurut saya tinggi banget dari list yang sudah pasti saya pre-order ya untuk si Alice Synthesis 30 ini. Yang berikutnya yaitu dari Shaman King, yaitu Figmanya si Yoh Asakura. Ya, untuk si Yoh ini dari Shaman King dan Shaman King ini baru di-reboot ulang. Saya sendiri belum nonton karena biasa saya nunggu ada beberapa episode agak banyak baru saya nonton animenya ya. Dan Shaman King ini Yoh Asakura ini adalah karakter utamanya dan ini Figmanya dari sculptingnya udah kelihatan keren ya, tapi saya mesti lihat dulu parts-parts apa yang dapat dan hasil paintingnya seperti apa. Tapi jika kalian sudah tahu Max Factory dengan desain-desain dan paintingnya dia, menurut saya sih akan bagus, tapi tetap masih lihat seperti apa ya. Dan yang berikutnya masih dari Shaman King, siapa lagi kalau bukan si Anna Kyoyama, atau bisa disebut juga Anna Asakura ya. Jika kalian sudah nonton, saya nggak mau spoil. Jadi ini juga karakter yang bisa dibilang karakter utama yang selalu nempel sama si Yoh juga. Jadi Anna ini dari segi sculptingnya udah kelihatan bagus, tapi di sini masih plain sekali, belum kelihatan parts apa yang akan didapat. Begitu kita juga belum tahu paintingnya, tapi karena saya suka sekali dengan Shaman King dan menurut saya Yoh sama Anna ini keren ya, dari karakter desainnya saya suka. Jadi kita lihat nanti seperti apa hasil akhirnya. Tapi ini tetap menjadi high on my list of pre-order ya. Yang berikutnya kita ke Nendoroid, dan Nendoroid yang pertama itu adalah Joker yang 19/9 version dari Batman movie. Jadi ini yang Jack Nicholson, dan nanti yang berikutnya saya akan kasih lihat Batman-nya juga si Michael Keaton. Jadi ini salah satu film Batman yang saya suka ya, selain dari yang Christopher Nolan trilogi. Dan ini potensi banget untuk jadi keren banget karena Joker si Jack Nicholson menurut saya juga keren ya. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa setelah hasil paintingnya keluar. Dan yang berikutnya setelah saya bilang tadi Joker, ini si Batman ya. Dan Batman ini dapat Batmobile ya. Jadi ini saya tahu pasti harganya kemungkinan akan lebih mahal dari si Joker karena dapat Batmobile. Jadi kita nanti lihat aja seperti apa hasil paintingnya. Tapi dari segi sculpting sih saya udah kira-kira ini kayak bakal keren. Tapi kita nanti lihat aja seperti apa paintingnya ya. Yang berikutnya dari Marvel itu Nendoroid si Venom ya. Jadi untuk Nendoroid dari sendiri saya sudah punya Spider-Man ya, dari Far From Home. Dan walaupun saya suka Venom, tapi saya lebih jujur masih lebih suka Carnage ya. Jadi itu film-film yang berikutnya ada Carnage di situ. Tapi menurut saya sendiri Venom itu salah satu villain yang dari desain outfitnya keren dan power dia juga keren. Jadi ini saya consider banget untuk pre-order si Nendoroid Venom ini ya. Yang berikutnya yaitu Nendoroid lagi si Yoh Asakura ya. Jadi
Ini sama kayak tadi si Figma-nya, si Yoh ini adalah Nendo-nya ya. Jadi di sini belum kelihatan si Amidamaru. Saya berharap ada dengan Nendo-nya si Yoh Asakura ini karena tadi di Figma-nya ada ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa ya. Nah, yang ini kita balik lagi ke Pop-Up Parade. Kali ini adalah si Meliodas dari Seven Deadly Sins Dragon Judgment. Ya, jadi mungkin kalian jika kalian nggak baca manganya atau kalian nggak nonton animenya, mungkin kalian kenal dengan Meliodas ini dari game ya, karena gamenya Seven Deadly Sins ini lumayan juga terkenal. Ini game mobile dan ini Meliodas ini karakter utamanya dari grup si Seven Deadly Sins ini ya. Jadi saya nggak mau terlalu ngomong plotnya, kita bicara hanya dari figurnya aja ya. Dari segi sculptingnya kelihatannya juga bagus, tinggal kita lihat warnanya ya. Dan ini posenya menurut saya udah bagus banget. Jadi ini dari segi pose, ada pedangnya juga, ini udah perfect. Tinggal kita lihat paintingnya seperti apa. Dan temannya dari Seven Deadly Sins juga, yaitu si Ban. Ini Ban juga Pop-Up Parade, dan saya suka sekali ya dengan pose ini karena dia memang agak cocky orangnya, dan di sini posenya dari facial expressionnya juga udah bagus banget. Dan ini kita tinggal tunggu hasilnya seperti apa si Ban ini setelah di painting ya. Saya tertarik sekali dengan si Ban ini. Yang berikutnya adalah 3 biji Pop-Up Parade Jujutsu Kaisen ya. Jadi sebelum One Hobby ini baru di announce pre-ordernya kemarin Pop-Up Parade-nya si Yuji. Dan kali ini ada 3 Pop-Up Parade yang pasti kalian sudah tahu siapa, yaitu si pertama si Gojo. Dari segi posenya ini juga udah bagus, dari segi sculptingnya juga udah oke. Tinggal dilihat hasil paintingnya ya. Ini pertama si Gojo, masih ada 2 lagi, yaitu Pop-Up Parade yang berikutnya si Nobara. Dan ini Nobara juga bagus ya. Jika kalian tahu pose yang tadi si Gojo dan pose si Nobara ini, jika kalian search image mereka di Google pasti ketemu 2 pose mereka ini ya. Jadi memang ini pose yang sudah lumayan terkenal, dan menurut saya ini dari segi sculptingnya juga udah bagus si Nobara. Tinggal kita lihat paintingnya. Dan yang terakhir dari 3 Jujutsu Kaisen Pop-Up Parade yaitu si Megumi Fushiguro. Nah, jadi saya pikir dia akan posenya yang seperti yang kebanyakan kalian lihat di Google, pasti kalian tahu posisi Megumi seperti apa yang dikeluarkan jurusnya. Tapi ternyata enggak. Di sini saya agak bingung karena saya pikir akan ngikutin Gojo dan Nobara ya, karena dia akan pakai jurusnya, tapi di sini enggak. Dia terlihat masih agak fierce ya tampangnya ya di sini expressionnya, dan menurut saya sculptingnya juga udah oke. Tinggal kita lihat hasil paintingnya nanti seperti apa. Nah, yang berikutnya kita balikin Android, yaitu si Shinobu Kocho dari Demon Slayer ya. Jadi jika kalian belum tahu, ini Shinobu Kocho ini salah satu karakter yang menurut saya lumayan terkenal dari Demon Slayer ya. Dan menurut saya Shinobu Kocho ini dari hasil painting dan sculpting ini udah bakalan oke ya. Jadi nanti tinggal kita lihat parts yang didapat dari Shinobu seperti apa, dan apakah ada edisi lain dari si Shinobu ini ya, dan bonusnya dari Good Smile Company seperti apa, itu nanti kita akan tunggu. Jadi ini si Shinobu Kocho ya. Dan yang terakhir dari part pertama ini untuk figur yang jadi high priority dari saya akan pre-order, yaitu dari Persona 5 Royal, yaitu si Kasumi Yoshizawa. Jadi untuk ini scale figure dari si Fate Company ya. Jadi Fate Company ini banyak sekali sudah keluarin beberapa scale figure untuk Persona 5 ya. Jadi kalau nggak udah ada si Futaba, udah ada si N juga, dan saya lupa ada siapa lagi, kalau nggak salah Queen juga ada ya, si Makoto ya. Dan ini adalah si Kasumi Yoshizawa. Ini adalah karakter baru dari Persona 5 Royal. Dan ini adalah scale figurnya. Dan ini posenya bagus ya. Dan sekali lagi saya nggak mau spoiler apa-apa, terutama jika kalian belum pernah main game ya. Tapi ini jika kalian pasti ngerti kenapa posenya dia seperti ini ya. Dan dari segi sculptingnya bagus, dari segi warnanya juga udah oke. Jadi tinggal kita lihat aja nanti apakah saya akan pre-order ini atau enggak ya. Walaupun ini high on my list, tapi ini menurut saya hanya big chance of me of pre-ordering the figures. Jadi hanya beberapa yang saya sudah pasti ya. Tapi di part yang pertama ini saya cuma mau nunjukin ini figur-figur apa sih dari One Hobby 33 ini yang menurut saya itu menarik sekali ya. Jadi untuk yang pertama
part pertama sampai sini aja. Nanti saya akan bikin video yang terpisah untuk part yang kedua supaya nggak terlalu panjang videonya. Jadi nanti ditunggu untuk part yang berikutnya ya lah. Jadi yang part yang berikutnya seperti yang saya sudah jelaskan adalah figur-figur yang menurut saya antara lumayan menarik atau visually menurut saya bagus. Itu yang akan saya bahas di part kedua. Itu akan di video berikutnya. Jadi ditunggu ya. Please consider to like and share the video and subscribe to the channel. See you guys. Bye.